Video ini bakalan gue bagi menjadi beberapa bagian. Pertama, apa itu meninjau pustaka? Kedua, bagaimana memulai meninjau pustaka? Ketiga, hasil akhir dari tinjauan pustaka. Dan yang terakhir adalah aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa dipakai buat ngebantu dalam melakukan tinjauan pustaka. Jadi kalau tertarik, tonton video ini sampai habis. Halo, balik lagi sama gue Faris. Untuk yang baru nonton, kenalin nama gue Faris. Gue mahasiswa S3 tahun ketiga di Kyoto University, Departemen Global Environmental Studies. Di video kali ini, gue mau ngebahas satu bagian penting dalam melakukan penelitian, menulis skripsi atau tesis, yaitu tinjauan pustaka. Tapi gue sendiri lebih suka nyebut ini dengan meninjau pustaka. Meninjau pustaka ini menjadi sebuah dasar atau alasan kenapa sih penelitian itu mesti dilakukan. Ada satu kutipan yang sering banget gue dengar. There's nothing new under the earth. Di dunia ini tuh nggak ada yang baru. Jadi, penelitian itu diasumsiin kayak gitu. Jadi, semua ide yang ada di dalam kepala lo, itu asumsiin aja udah ada yang ngelakuin, udah ada yang nerbitin, nggak baru, sampai lo bisa menentukan sebaliknya. Nah, dalam meninjau pustaka ini kemudian lo bakalan nemuin apakah penelitian lo ini benar-benar belum pernah dilakuin, atau udah pernah dilakuin, tapi masih ada celah untuk berargumen kalau ini belum pernah dilakuin loh. Jadi meninjau pustaka itu bukan cuman sekedar ngejelasin semua istilah-istilah yang lo pakai dalam penelitian, atau cuman nyantumin semua penelitian-penelitian yang berhubungan sama penelitian lo terus udah gitu lo loncat ke bab sebelumnya. Enggak. Gampangnya gini, anggap satu penelitian itu adalah satu chat dari peneliti gitu kan. Dan penelitian terdahulu dari satu topik itu adalah kayak chatroom line group gitu kan. Nah, terus kemudian lo sebagai calon peneliti atau ya peneliti muda, anggap atau peneliti, pengen ikut ngobrol di dalam line group tersebut, lo masuk, tapi nggak bisa karena lo nggak tahu mereka lagi ngomongin apa. Nah, pasti kemudian lo tanya, lagi ngomongin apa sih? Gitu kan. Nah, kemudian biasanya ada yang respon dengan, jadi gini. Terus mereka mulai ngejelasin itu topiknya mulai dari mana, terus ngomongin apa aja, si ini ngebahas apa, terus arahnya kemana. Kemudian ada yang ikut nimbrung soal pengalaman-pengalamannya pribadi yang berkaitan sama topik di chat group itu. Ada yang bilang, oh gue tuh kayak gini, terus ada yang bilang, oh tapi gue kayak gini, terus ada yang bertolak belakang, ada yang mirip-mirip, ada yang sama sekali nggak berhubungan, tapi masih relatable lah, masih bisa dihubungin gitu pengalamannya. Itu semua dijelasin sampai ke titik dimana sebelum lo ikutan. Nah, kemudian ketika misalkan lo mau ikutan ngobrol di dalam situ, lo ngasih juga tuh misalkan, oh iya nih, gue pernah ngalamin hal yang ini nih gitu kan. Terus misalkan lo kemudian ngasih masukan, lo ngasih pengalaman lo sendiri, terus lo ngasih juga, tapi beda sama si ini yang gini, punya gue tuh yang kayak gitu kan. Nah, itu semua sampai sebelum lo bisa ikut ngobrol, itu namanya tinjauan pustaka. Bedanya dalam melakukan penelitian, tracking back-nya itu lo lakuin sendiri, nyari si ini ngomongin apa, topiknya tuh mulainya siapa. Terus mulainya dari mana? Untuk skripsi, lo bisa lihat ke skripsi-skripsi yang udah jadi, udah diterbitin, yang nulisnya udah lulus, buat ngeliat mereka dulu tuh masukin pustaka-pustaka apa aja sih di penelitian mereka. Atau kalau misalkan lu bingung setelah baca skripsi-skripsi itu, jangan takut buat datengin dosen pembimbing lu juga. Mereka nggak gigit kok. Udah dari situ, kemudian lu bisa masuk ke internet buat nyari, atau perpustakaan, buat nyari jurnal-jurnal tipe review. Yang itu tuh biasanya fokusnya kayak nyimpulin, jadi kayak orang ketiga gitu yang bilang, si ini tuh ngomongin ini loh, atau topik ini tuh sampai sekarang udah ngomongin ini loh, dan ke depannya kita tuh bisa ngomongin kayak gini dengan arah yang seperti ini. Habis itu lu bisa mulai snowballing. Snowballing ini bisa dimulai dari topik utama yang dari lo mau teliti gitu kan. Jadi misalkan kalau dulu waktu gua S1 itu ada satu publikasi yang sering banget dikutip atau diacu, itu nama penulisnya Lillisen and Kiefer. Kalau gua sekarang itu ada Giles, ada Green, ada Rip and Camp. Penelitian yang jadi pusat topik itu biasanya kalau misalkan dilihat di Google Scholar atau di internet gitu, dia udah diacu ratusan kali atau bahkan ribuan kali karena emang itu core-nya gitu loh.
Nah, dari sini kemudian lo persempit jangkauan pencarian penelitian lo. Sampai lo bisa nyimpulin semua pustaka yang lo udah kumpulin dalam bentuk kurang lebih kayak gini. Yang udah-udah, peneliti bilang apa sih soal penelitian ini? Terus masalahnya tuh apa gitu. Misal, deforestasi itu selalu ada, manusia itu selalu butuh lahan, kebutuhan lahan itu selalu bertambah. Terus, dari tinjauan pustaka yang udah lo lakuin nih, masalah itu hubungannya sama penelitian lo spesifik itu apa? Kalau misalkan topik lo itu mau meneliti tentang hubungan manusia dan lahan, terus dari tinjauan pustaka yang udah lo lakuin bilang kalau manusia itu populasinya selalu bertambah dan manusia itu butuh lahan sehingga kebutuhan lahan juga meningkat, terus kebutuhan lahan meningkat itu juga meningkatkan risiko deforestasi. Nah, dari situ lo kemudian harusnya udah bisa lihat pembahasan-pembahasan apa aja yang belum dilakuin mengenai topik lahan dan manusia dan deforestasi. Misalnya aja nih, belum ada penelitian yang ngaitin soal lahan, manusia, pola tempat mereka tinggal atau pola wilayah tempat mereka tinggal, dan deforestasi. Dari situ, lo kemudian bisa narik ke pertanyaan penelitian, apakah ada hubungan antara pola wilayah manusia tinggal, pertumbuhan populasi, kebutuhan lahan, dan deforestasi. Contoh ini mungkin agak terlalu disimplifikasi dan mungkin ngasal, nggak nyambung malah. Yang mau gue sampein itu adalah penelitian itu nggak semata-mata ditentuin sama si peneliti. Peneliti bisa aja suka ke topik tertentu atau ke approach tertentu atau ke fenomena tertentu. Tapi nggak serta-merta dia bisa yang, oh kalau gitu gue mau penelitian itu aja deh gitu kan, karena gue suka banget sama penelitian itu tanpa melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu, karena itu bisa menyebabkan plagiarisme tanpa diketahui oleh si peneliti tersebut. Jadi sejauh ini kita udah tahu bahwa meninjau pustaka itu penting dilakukan bukan cuman untuk mengetahui sebelumnya itu obrolan yang terjadi apa aja sih antar peneliti dalam sebuah topik, tapi juga menentukan kemana arah penelitian tersebut, menentukan juga apa pertanyaan penelitian dan metode penelitian yang sesuai untuk digunakan sebuah penelitian tertentu. Ya, buat nentuin metode penelitian yang dipakai, caranya juga kurang lebih kayak gitu. Jadi, mulai dari tinjauan pustaka atas metode penelitian yang banyak dipakai di topik yang lo mau teliti, terus kemudian cari plus minusnya metode-metode tersebut terkait sama penelitian lo, terus cari juga pustaka-pustaka yang bilang kenapa metode itu cocok atau nggak cocok dengan topik yang lo mau teliti. Sekarang sih fasilitas buat ngelakuin kayak gini tuh banyak di internet. Lo bisa pakai Web of Science, lo bisa pakai Scopus, lo bisa pakai ProQuest, lo bisa pakai Crossref, lo bisa pakai Google Scholar misalkan yang gratis, tergantung sekolah lo atau universitas lo langganan layanan yang mana. Soalnya biasanya tiap universitas langganannya beda-beda. Sampai titik ini secara nggak langsung kita udah ngebahas gimana tinjauan pustaka itu bisa menghasilkan topik penelitian, masalah penelitian, kemudian ngebantu dalam merumuskan masalah penelitian dan metode penelitian. Cuman meninjau pustaka ini bukan sebuah proses yang cepat, artinya ini nggak selesai setelah lo baca 10 atau 20 atau 30 pustaka. Bisa aja dari 10, 20, atau 30 pustaka yang lo temuin yang benar-benar berhubungan sama penelitian lo itu cuma 3, 4, 5, 10. Nah, tapi kemudian dari situ lo pasti dapet kayak semacam gambaran arahnya kemana. Dari misalkan dari 30 yang lo baca, 10 yang berkaitan, dan 10 ini kemudian biasanya udah ada rujukan ke penulis yang ini, atau terbitan yang ini, atau tentang ini, atau metode ini. Misalkan. Nah, siapa-siapa yang sangat berkaitan sama penelitian lo inilah kemudian yang lo acu dan kemudian lo sertakan di tinjauan pustaka. Tentunya di zaman-zaman yang semua ada aplikasinya, buat meninjau pustaka juga ada aplikasinya. Yang biasanya dipakai itu gratisan ada Mendeley, terus bisa pakai Zotero, ada bisa juga pakai Paperpile. Aplikasi-aplikasi ini ngebantu banget buat mengacu dan organisasi daftar-daftar pustaka yang udah lo punya, dan juga bakal ngebantu dalam membuat tinjauan pustaka. Selain itu, ada juga aplikasi-aplikasi yang bisa ngebantu buat nge-link atau menghubungin antara satu pustaka dan pustaka lain dalam memahami penelitian-penelitian terdahulu di topik penelitian lo. Kayak misalkan ada Roam Research, ada Notion. Kalau lo pakai iPad, lo bisa pakai Liquid Text, atau yang tradisional banyak juga yang masih pakai Excel, atau lo bisa pakai pulpen dan kertas dan tulis aja gitu semuanya. Tapi makan banyak waktu. Oke, sekian dulu dari gua. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan taruh di kolom komentar. Atau kalau lo punya ide tentang apa yang harus gue omongin di video berikutnya, taruh juga di kolom komentar. Gue Faris, dan salam!